Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Kersanegea dengan NIM 23030650004 kelas D fisioterapi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan tugas BMD dengan judul obat Aprozolam. Aprozolam adalah obat penenang untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Obat ini biasanya digunakan untuk pengobatan jangka pendek. Aprozolam hanya boleh digunakan sesuai resep dokter. Aprozolam digunakan untuk mengatasi kegelisahan berlebihan atau gangguan panik dan agorafobia atau ketakutan yang ekstrim atau berlebihan terhadap ruang ramai atau tempat umum tertutup. Aprozolam bekerja dengan meningkatkan efek asam gamma aminobutyric atau GABA di otak. GABA adalah neurotransmitter atau zat kimia yang digunakan sel saraf untuk berkomunikasi satu sama lain yang menghambat aktivitas di otak. Penggunaan aprozolam harus di bawah pengawasan dokter dan pembelian aprozolam wajib menggunakan resep dokter. Baik, ada beberapa keterangannya. Yang pertama itu golongan. Golongan obat keras, kelas terapi, hipnotik sedatif, kandungannya aprozolam 0,25 mg, aprozolam 0,5 mg, aprozolam 1 mg. Bentuknya tablet, satuan penjualan strip, kemasan box 10 trip 10 tablet. Farmasi Otto Pharmaceutical Desa Medica, Kimia Farma, Mercy Pharma. Merek dagangnya Alganas, Sanats, Ciprats, Colastin, Frixitas. Kegunaan aprozolam. Aprozolam digunakan untuk mengurangi kecemasan, gejala depresi, dan gangguan panik atau agorafobia. Dosis dan cara penggunaan. Aprozolam termasuk dalam golongan obat keras, maka dari itu penggunaan obat ini harus sesuai anjuran dan resep dokter. Gangguan kesehatan mental. Diminum 0,25 sampai 0,5 mg 3 kali sehari, maksimal 4 mg per hari dalam dosis terbagi. Gangguan panik, dosis awal diminum 0,5 sampai 1 mg sebelum tidur malam atau 0,5 mg 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 1 mg per hari selama 3 sampai 4 hari. Pasien manula atau pasien dengan gangguan fungsi hati 0,25 mg 2-3 kali sehari. Dapat diminum sebelum maupun sesudah makan. Cara penyimpanan. Simpan di tempat kering suhu 20-25 derajat Celcius. Efek samping yang mungkin terjadi selama penggunaan aprozolam adalah penglihatan kabur, sakit kepala, mengantuk, pusing, ataksia atau pudarnya kemampuan koordinasi atas gerakan otot, amnesia atau kondisi terganggunya daya ingat, kebingungan dan halusinasi, somnia atau gejala kelainan dan tidur berupa kesulitan untuk tidur, tremor atau getaran atau menggigil yang terjadi secara tidak sadar, hipotensi atau tekanan darah rendah, gangguan saluran cerna atau termasuk mual, muntah, diare maupun pembelit, ruam kulit, perubahan elepdiotrisasia darah atau gangguan sel plasma darah. Kontraindikasi. Hindari penggunaan aprozolam pada pasien dengan gangguan hati berat, insufisiensi pernapasan berat atau paru-paru tidak dapat berfungsi dengan baik. Penggunaan bersamaan dengan ketoconazole dan itraconazole. Interaksi obat. Efeknya diperkuat oleh depresan susunan saraf pusat, alkohol, barbiturat. Simentamin dan flufenzamin dapat mempengaruhi metabolisme. Hindari pemberian golongan obat antifungal atau obat jamur. Golongan azole. Kategori kehamilan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA mengategorikan aprozolam ke dalam kategori D. Ada bukti positif resiko pada janin manusia, tetapi manfaat obat jika digunakan pada wanita hamil dapat diterima meskipun ada risiko.
Misalnya jika obat tersebut diperlakukan dalam situasi yang mengancam jiwa atau untuk penyakit serius di mana obat-obatan yang lebih aman tidak dapat digunakan atau tidak efektif. Overdosis. Gejala overdosis aprozolam antara lain somnolensi atau kesadaran menurun, kebingungan, gangguan koordinasi, berkurangnya refleks, koma, dan kematian. Jika terjadi overdosis, berikan pengobatan simptomatik dan suportif atau oleh tenaga medis. Selanjutnya, indikasi aprozolam adalah gangguan cemas menyeluruh dan gangguan panik dengan atau tanpa agorafobia. Aprozolam juga dapat dipertimbangkan pemberiannya pada pasien depresi. Aprozolam tidak disarankan untuk diberikan pada anak-anak kurang dari 18 tahun. Penghentian aprozolam dilakukan dengan titrasi turun. Sebaiknya tidak menghentikan aprozolam secara mendadak untuk menghindari gejala putus obat dan kejang. Dosis titrasi turun yang dilanjutkan pada konsumsi aprozolam adalah tidak lebih dari 0,5 mg setiap 3 hari. Ansietas. Pada pasien dengan gangguan cemas menyeluruh, dosis mulai diberikan 0,25 sampai 0,5 mg 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan dalam interval 3 sampai 4 hari dengan peningkatan tidak lebih dari 1 mg per hari. Dosis maksimal adalah 4 mg per hari. Geriatri. Dosis geriatri yang disarankan adalah 0,25 mg diberikan 2 sampai 3 kali sehari. Gangguan panik. Dosis awal untuk tata laksana gangguan panik adalah 0,5 mg 3 kali sehari. Dosis maksimal 10 mg per hari. Dosis dapat dititrasi naik setiap 3 sampai 4 hari, tidak lebih dari 1 mg setiap titrasi. Jika pasien menggunakan dosis lebih dari 4 mg per hari, lakukan pemantauan periodik dan penurunan dosis jika memungkinkan. Penyesuaian dosis. Penyesuaian dosis disarankan pada pasien dengan gangguan fungsi hepar lanjut. Dosis yang disarankan adalah 0,25 mg per orang, 2 sampai 3 kali sehari. Jika sediaan yang digunakan adalah sediaan lepas lambat, maka penyesuaian dosis menjadi 0,5 mg sekali sehari. Aprozolam jarang dikaitkan dengan peningkatan enzim hepar dan cedera hepar klinis. Walaupun demikian, beberapa kasus cedera hepar akut akibat penggunaan aprozolam telah dilaporkan. Selanjutnya itu manfaat aprozolam. Mekanisme kerja aprozolam sebenarnya tidak jelas, namun obat ini dianggap memperlambat sistem saraf pusat. Sistem ini terjadi dari otak dan sumsum tulang belakang. Ini mengontrol aktivitas di seluruh tubuh. Memperlambat sistem saraf pusat dapat membantu mengobati atau mencegah gejala kecemasan atau gangguan panik tertentu. Oleh karena itu, aprozolam memiliki manfaat untuk mengobati, yaitu gangguan kecemasan umum atau GAD. Orang dengan kondisi ini memiliki kekhawatiran yang tidak terkendali tentang situasi umum. Mereka mungkin memiliki gejala seperti merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi atau tidak mampu menenangkan diri. Selanjutnya itu gejala kecemasan. Gejala kecemasan ini bervariasi, tetapi umumnya meliputi kesulitan berkonsentrasi, gelisah, dan masalah tidur antara lain. Aprozolam dapat digunakan dalam jangka pendek untuk mengobati gejala kecemasan. Gangguan panik. Seseorang dengan gangguan panik mengalami serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Serangan panik yang melibatkan perasaan takut yang tiba-tiba dan intens. Ini dapat menyebabkan gejala fisik seperti kesulitan bernapas, detak jantung cepat atau berpacu, dan berkeringat. Untuk setiap penggunaan ini, aprozolam hanya diresepkan untuk orang dewasa. Obat ini belum pernah diteliti keamanannya pada anak-anak di bawah usia 17 tahun. Selanjutnya itu dosis aprozolam. Dosis aprozolam ini
bisa berbeda-beda tergantung kondisi yang dialami dan bentuk sediaan yang digunakan. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter mengenai obat ini. Namun, secara umum, untuk mengobati gangguan kecemasan untuk tablet dan tablet cepat larut, dosisnya adalah yang pertama itu dewasa, dosisnya 0,25 sampai 0,5 mg. Diminum 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan tiap 3 sampai 4 hari sehingga mencapai dosis 3 sampai 4 mg per hari. Lama pengobatan tidak boleh lebih dari 12 minggu. Lansia dosisnya itu 0,25 mg diminum 2 kali 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap berdasarkan kondisi. Sementara itu, mengobati gangguan panik dengan atau tanpa agorafobia dosisnya adalah bentuk sediaan tablet dan tablet cepat larut. Dewasa dosis awal 0,5 mg diminum 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan maksimal sebanyak 1 mg per hari tiap 3 kali 4 hari. Dosis maksimal 10 mg per hari. Lansia, dosis awal 0,25 mg diminum 2 sampai 3 kali sehari. Bila perlu, dosis dapat ditingkatkan berdasarkan kondisi. Bentuk sediaan tablet lepas lambat. Dewasa, dosis awalnya itu 0,5 sampai 1 mg diminum 1 kali sehari. Bila perlu, dosis dapat ditingkatkan maksimal sebanyak 1 mg per hari tiap 3 kali 4 hari. Lansia, dosis awal 0,5 mg diminum 1 kali sehari. Bila perlu, dosis dapat ditingkatkan berdasarkan kondisi. Cara penggunaan alprazolam digunakan persis seperti yang diarahkan pada label atau seperti yang ditentukan oleh dokter. Jangan gunakan dalam jumlah yang lebih besar, lebih kecil, atau lebih lama dari yang direkomendasikan. Jangan pernah membagikan obat ini dengan orang lain, terutama seseorang dengan riwayat penyalahgunaan atau kecanduan narkoba. Simpan obat di tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain. Simpan obat di tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain. Ukur obat cair dengan alat ukur yang disediakan atau bukan sendok dapur. Telan seluruh tablet extended release dan jangan menghancurkan, mengunyah, atau menghancurkan. Sekian pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.